Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 dengan tema ekonomi, data sekunder dengan judul dampak digital payment terhadap konsumsi masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan terkait hasil diskusi kami. Yang berikutnya ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anjani, ada Ata, Dimas, Yala, Andri, Jauha, Irma, Kezia, Delman, dan saya sendiri, Ovi. Boleh selanjutnya? Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Latar belakang dari penelitian ini berawal dari pesatnya perkembangan teknologi yang berdampak langsung pada sistem jual beli. Masyarakat kini lebih memilih transaksi non-tunai karena kemudahannya dibandingkan metode tunai yang menganggap kurang efisien. Penggunaan digital payment seperti GoPay dan OVO tidak hanya mempercepat transaksi, tapi juga mendorong perilaku konsumsi, terutama di kalangan generasi muda. Layanan ini juga berkembang pesat karena didukung oleh regulasi pemerintah dan meningkatnya literasi digital masyarakat. Melalui penelitian ini, kami ingin menelaah lebih jauh bagaimana digital payment mengaruhi pola konsumsi masyarakat serta manfaat dan tantangan yang muncul dari perubahan ini. Dari penelitian ini ada empat. Yang pertama, menganalisis dampak digital payment terhadap penggunaan uang tunai dan keamanan keuangan masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi keuntungan dan tantangan menggunakan digital payment dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mengkaji apakah penggunaan digital payment ini berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat, terutama dalam hal kebiasaan belanja dan pengeluaran. Dan yang terakhir, mengukur kontribusi digital payment terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui efisiensi, transaksi, dan peningkatan aktivitas konsumsi. Next. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari geomapit. Data yang digunakan terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu ada data kuantitatif, yang ditampilkan dalam bentuk grafik seperti jumlah transaksi digital, kategori penggunaan, dan frekuensi konsumsi. Yang kedua itu ada data kualitatif berupa narasi seperti alasan masyarakat menggunakan digital payment, motivasi konsumsi, serta persepsi mereka terhadap keamanan transaksi. Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses cleaning dan kategorisasi berdasarkan variabel demografi dan perilaku konsumsi. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif untuk melihat pola dan tren yang muncul dari penggunaan digital payment. Next. Baik, selanjutnya keuntungan dan tantangan penggunaan digital payment di masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang keuntungan. Bisa dilihat dari diagram lingkaran tersebut, di mana yang pertama ada praktis dan efisien, di mana masyarakat bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone saja. 45% responden Geomapit memilih keuntungan ini sebagai alasan menggunakan digital payment. Selanjutnya, biaya top-up murah, di mana masyarakat tidak terbebani dengan saldo tambahan. 1% responden Geomapit menggunakan digital payment. Yang ketiga, banyak promo. 37% responden Geomapit memilih keuntungan ini sebagai alasan menggunakan digital payment. Lalu, pencatatan keuangan otomatis, yang memudahkan pengguna mengatur anggaran dan mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Yang terakhir, mendorong inklusi keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi UMKM. Oke, selanjutnya ada tantangan penggunaan digital payment di masyarakat. Yang pertama ada ketergantungan pada jaringan internet. Koneksi internet yang buruk atau bahkan tidak tersedia dapat menyebabkan transaksi gagal dilakukan. Nah, ini menjadi kendala utama terutama di wilayah yang konektivitas internetnya masih belum stabil dan merata. Yang kedua, kepemilikan smartphone yang belum merata. Tidak semua orang memiliki smartphone yang memadai untuk mengakses layanan digital payment. Hal ini umumnya terjadi pada kelompok lansia atau masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga akses terhadap layanan ini masih terbatas. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap teknologi. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami cara penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS atau KRIS. Kurangnya literasi digital ini membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan layanan tersebut dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Keempat, biaya MDR atau Merchant Discount Rate. Dalam setiap transaksi menggunakan KRIS, pelaku usaha dikenakan potongan sebesar 0,7%. Bagi UMKM dengan margin keuntungan yang kecil, biaya ini dirasa cukup membebani dan dapat menghambat pemanfaatan layanan secara berkelanjutan. Yang terakhir, ancaman terhadap keamanan cyber. Masih banyak masyarakat yang khawatir terhadap resiko pencurian data, penipuan digital, atau peretasan. Kekhawatiran ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem digital dan menjadi penghambat dalam proses adopsinya secara luas. Next. Selanjutnya, kita akan masuk dalam dampak digital payment, yaitu ada penurunan uang tunai dan keamanan keuangan. Digital payment ini membawa perubahan besar di Indonesia. Pertama, transaksi digital payment itu meningkat sangat pesat. Kita bisa melihat dari grafik yang telah disediakan yang bersumber dari Bank Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi digital naik dari sekitar 12 triliun di 2017 menjadi dari
menjadi lebih dari 300 rupiah triliun di 2021. Ini terjadi karena masyarakat mulai lebih suka menggunakan pembayaran digital yang praktis dan cepat. Apalagi didukung oleh kebijakan pemerintah seperti Gerakan Nasional Non-Tunai dan Sistem QRIS. Namun penggunaan digital payment ini belum merata. Kota-kota besar seperti Jakarta dan Jawa Barat sudah sangat aktif menggunakan pembayaran digital. Sementara daerah lain, terutama pedesaan, masih banyak yang mengandalkan uang tunai karena keterbatasan jaringan dan pengetahuan teknologi. Baik, selanjutnya yang poin kedua yaitu membahas keamanan dalam pembayaran digital. Nah, atau digital payment. Sistem ini membantu mengurangi risiko kehilangan uang secara fisik karena semua transaksi dilakukan secara elektronik. Keamanannya didukung oleh fitur seperti PIN, OTP, biometrik, dan enkripsi data. Selain itu, seluruh sistem diawasi oleh Bank Indonesia dan juga OJK. Meskipun begitu, ancaman seperti kejahatan cyber tetap ada. Karena itu penting bagi pengguna untuk menjaga data pribadi dan memahami cara penggunaan digital payment dengan aman. Kemudian poin berikutnya adalah bagaimana pengaruh penggunaan digital payment terhadap pola konsumsi masyarakat. Digital payment sudah pasti sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi masyarakat. Kenapa? Karena adanya aksesibilitas yang lebih mudah dan juga cepat dikarenakan adanya perkembangan teknologi, terutama di bidang ekonomi pada sistem jual belinya. Kemudian, berdasarkan data dari platform Geometrik, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat sering menggunakan electronic money untuk berbagai keperluan sehari-hari. Di antaranya meliputi yang pertama ada konsumsi lebih impulsif karena transaksi yang lebih mudah dan cepat. Masyarakat lebih sering berbelanja di platform e-commerce karena cenderung lebih murah daripada pembelian barang di toko offline. Kemudian ada banyaknya promo atau cashback yang disediakan oleh bank dan platform-platform e-wallet seperti adanya promo yang disediakan oleh bank-bank tertentu, itu membuat masyarakat lebih sering menggunakan e-money dengan adanya kemudahan juga. Kemudian yang kedua ada terbentuknya ketergantungan pada ekosistem digital. Yang pertama ada penurunan penggunaan uang tunai. Masyarakat menjadi lebih sering menggunakan e-money karena mereka tidak perlu menarik uang di ATM. Lalu yang kedua ada penggunaan e-wallet untuk transaksi berlangganan digital seperti pembayaran Netflix, pembayaran Spotify Premium, dan juga pembayaran platform-platform sosial media lainnya. Lalu ada pembayaran tagihan seperti pembayaran token, PDAM, dan juga BPJS. Masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran tagihan melalui gadget, memudahkan mereka untuk tidak perlu pergi ke tempat-tempat pembayaran di tempat offline dikarenakan mereka lebih mudah melakukan transaksi melalui gadget-gadget mereka. Selanjutnya, meningkatnya transaksi kecil dan rutin menggunakan e-wallet. Jadi digital payment sekarang paling sering dipakai untuk transaksi harian seperti makanan, transportasi online, belanja di minimarket. Karena prosesnya cepat dan praktis, orang jadi makin sering belanja meski nominalnya kecil. Pada diagram kiri terlihat jelas bahwa jenis transaksi terbanyak adalah makanan dan minuman, yang disusul oleh transportasi online dan minimarket. Lalu pada diagram kanan, mayoritas responden menyatakan sering menggunakan digital payment, yang artinya pembayaran digital sudah jadi kebiasaan utama dalam konsumsi masyarakat. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh digital payment terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, mari kita lihat grafik di kiri atas. Grafik ini menunjukkan perkembangan dan prospek pembayaran digital di Indonesia. Dari tahun 2022 hingga 2024, transaksi digital tumbuh rata-rata 19% setiap tahun. Dari 286 miliar dolar Amerika menjadi 404 miliar dolar Amerika. Bahkan diproyeksikan mencapai sekitar 900 miliar dolar pada 2030. Ini menunjukkan potensi besar digital payment ke depan. Dan dari sisi akses dan efisiensi, digital payment membuat transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan luas jangkauannya. Ini sangat membantu UMKM dan masyarakat yang sebelumnya belum terakses layanan keuangan formal atau non bankable. Dan selanjutnya berdasarkan data terbaru dari Bank Indonesia per Februari 2025, penggunaan QRIS naik 163%, mobile banking 32%, dan internet banking 16%. Angka-angka ini memperkuat fakta bahwa masyarakat semakin mengadopsi sistem pembayaran digital. Baik, terima kasih. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dan juga sisi dampak dari makro dan tantangannya. Jadi yang di sini digital payment itu di indikator ekonomi digital terus berputar uang yang memang cepat gitu ya melalui sistem digital mencerminkan stabilitas konsumsi masyarakat dan juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kemudian digitalisasi juga telah menjadi bagian dari strategi nasional. Pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2045 digitalisasi akan menjadi salah satu pilar utama ekonomi Indonesia. Nah, ini juga termasuk efisiensi dalam belanja pemerintah dan menyalurkan bantuan sosial secara digital. Namun tentu masih ada juga beberapa tantangan, diantaranya adalah infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat, serta isu terkait keamanan data dan privasi pengguna.
Dengan ya mungkin terima kasih. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Digital payment telah membawa manfaat besar seperti kemudahan, efisiensi, dan inklusi keuangan di Indonesia ini. Digital payment ini juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan dalam pergeseran dari uang tunai ke uang non tunai atau dalam transaksi digital. Meskipun demikian, tantangan seperti ketimpangan infrastruktur, literasi digital, dan keamanan perlu diatasi melalui peningkatan kebijakan, edukasi, dan investasi. Secara umum, digital payment berperan penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan di era digital saat ini. Dengan pertumbuhan volume transaksi yang terus meningkat dan menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Boleh di next? Baik, gitu dia paparan hasil dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.